Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Anissa Agustina pada pertemuan belajar daring Matematika Wajib kelas 11. Kali ini Bunda akan membahas mengenai program linear dalam menyelesaikan masalah optimasi. Kita langsung ke masalah yang pertama. Pak Adit ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangannya. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga Rp2 juta per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari Rp42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung Rp500.000 dan sebuah sepeda balap Rp600.000, tentukan keuntungan maksimum yang diterima Pak Syarif. Kita misalkan dulu ya, sepeda gunung misalkan X dan ia adalah sepeda balap. Kemudian kita buat dalam tabel untuk mempermudah dalam membuat model matematikanya. Sepeda gunung tadi X ya, sepeda balap. Nah, ini ada berapa unit? Katanya dia ingin membeli 25 sepeda, maka 25 dimasukin ke sana. Oke, kemudian harga masing-masing sepeda, Rp1.500.000 sepeda gunung, itu Rp2 juta sepeda balap ke sana. Nah, kemudian batasannya berapa? Dia tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta, maka 42 juta dimasukin ke harga situ ya. Nah, untuk keuntungannya ini adalah fungsi objektif. 500.000 sepeda gunung, 600.000 sepeda balap. Ya, kemudian tadi dari tabel yang sudah kita buat bersama-sama, kita buat model matematikanya dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear. Yang pertama kita buat fungsi kendalanya dulu. Lihat dari sini, sepeda gunung X, Y, karena tidak lebih dari, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan. X plus Y kurang dari sama dengan 25. Kemudian yang kedua, yang dari ini dari harga 1.500.000 X tambah 2 juta Y kurang dari 42 juta. Sederhanakan semuanya, maka akan diperoleh 3X plus 4 Y kurang dari sama dengan 84. Yang ketiga, X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian fungsi objektifnya, lihat dari keuntungan. Ini 500.000 X tambah 600.000 Y. Selanjutnya kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Dari persamaan 1, X plus Y kurang dari sama dengan 25. Jika X sama dengan 0, kita substitusi ke sana, maka diperoleh Y sama dengan 25. Maka titiknya adalah 0,25. Jika Y sama dengan 0, maka X-nya juga sama, substitusi ke sana, kita akan memperoleh X-nya sama dengan 25. Sehingga titiknya juga 25, yang kedua, dari persamaan yang kedua, kita punya 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 84. Jika X sama dengan 0, maka Y sama seperti tadi caranya, substitusi ke dalam persamaan. 3 kali 0 sama dengan 0, 4Y sama dengan 84, maka Y sama dengan 84 dibagi 4, 21. Sehingga titiknya 0,21. Kalau Y sama dengan 0, substitusi juga ke dalam persamaan. 3X tambah 4 kali 0 sama dengan 84. 3X sama dengan 84, maka X sama dengan 84 dibagi 3, 28. Sehingga kita sekarang punya titiknya 28,0. Selanjutnya adalah menentukan titik pojok penyelesaian optimasi. Dari persamaan yang pertama, kita punya X plus Y kurang dari sama dengan 25. Titiknya adalah 0,25 dan 25,0. Kemudian kita plot ke dalam koordinat kartesius. Ini 25, 0,25 dan 25,0. Tarik garis. Persamaan yang pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 25. Daerahnya yang ini ya. Kemudian yang kedua, 3X plus Y kurang dari 84, titiknya 0,21 dan 28,0. Tarik garis. Daerahnya yang di bawah ini. Irisan keduanya disebut daerah himpunan penyelesaian. Maka kita punya ini
himpunan penyelesaiannya. Yang disebut titik pojok adalah titik-titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaian. Nah, kalau bisa dilihat, salah satunya adalah titik potong kedua garis ini ya, maka kita harus cari titik potongnya terlebih dahulu. Caranya dengan mengeliminasi persamaan pertama dan kedua. Nah, selanjutnya tadi kita kalikan ya, yang atas kali 3, yang bawah kali 1, dieliminasi, diperoleh min Y sama dengan min 9, maka Y sama dengan 9. Setelah itu substitusi ke persamaan 1, maka kita mempunyai X sama dengan 25 kurang 9, 16. Jadi titik potong ini kalau kita lihat juga di sini adalah 16,9. Titik pojok yang lain yang mana aja? Ini 0,21 dan yang ini. Jadi ada 3 ya titik pojoknya. 25,0, 0,21 dan 16,9. Untuk menentukan keuntungan maksimum, caranya kita mensubstitusi titik-titik pojok tadi ke dalam fungsi tujuan atau fungsi objektif. Tadi kita punya 3 kan, fungsi objektifnya adalah 500.000 X tambah 600.000 Y. Titik yang pertama 25,0, 25 kali 500.000 tambah 0 kali 600.000 diperoleh ini 12.500.000. Yang kedua 0 kali 500.000 tambah 21 kali 600.000 diperoleh ini. Yang ketiga 16 kali 500.000 tambah 600.000 kali 9 diperoleh 13.400.000. Mana keuntungan yang paling maksimum di antara ketiga ini? Yang ini ya. Nah, maka keuntungan maksimum yang diterima Pak Adit adalah 13.400.000 rupiah. Kalau ada pertanyaan, berapa jumlah sepeda yang harus dijual? Berarti 16 sepeda gunung dan 9 sepeda balap. Gitu. Oke, persoalan yang kedua. Toko tani menyediakan 2 jenis pupuk yaitu standar dan super. Dalam setiap satu sak jenis pupuk mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat. Pupuk standar memiliki kandungan nitrogen 2 kg per sak dan fosfat 4 kg per sak. Pupuk super memiliki kandungan nitrogen 4 kg per sak dan 3 fosfat kg per sak. Seorang petani membutuhkan paling sedikit 22 kg nitrogen dan 24 kg fosfat untuk lahan pertaniannya. Harga pupuk standar dan super masing-masing 30.000 dan 50.000 rupiah. Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk yang harus dibeli agar total harga pupuk mencapai minimum dan kebutuhan pupuk terpenuhi. Sama seperti sebelumnya, kita harus membuat model matematika. Dimulai dengan permisalan dulu. Misalkan X banyaknya pupuk standar dan Y banyaknya pupuk super. Kita buat tabel untuk mempermudah. Tadi pupuk standar mengandung berapa nitrogennya? 2 ya. 2 masuk sana, fosfat ke sana. Harga belinya 30.000. Kemudian pupuk super 4 nitrogen, 3 fosfat. Harga belinya 50.000. Batasannya paling sedikit berapa? 22 kilo dan 24 kg fosfat. Dari tabel yang telah dibuat, kita bikin model matematikanya. Yang pertama, 2X plus Y lebih besar sama dengan 22. Kenapa lebih besar? Kalau kita lihat dari soal, seorang petani membutuhkan paling sedikit. Kalau ada kata-kata ini, maka lebih besar sama dengan. Berarti begitu pula yang ini ya. Berarti ini kita punya 4X plus 3Y lebih besar sama dengan 24. Masih sama batasannya X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini yang disebut fungsi kendala. Untuk fungsi objektifnya, yang harga beli ini 30.000X tambah 50.000Y. Selanjutnya kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Dari persamaan 1, 2X plus 4Y lebih besar sama dengan 22. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya substitusi ke dalam persamaan. 2 kali 0 tambah 4Y sama dengan 22.
4Y sama dengan 22, Y sama dengan 22 dibagi 4 ke 5,5. Titik yang kita peroleh 0,5,5. Kalau Y sama dengan 0, maka X-nya 2X plus 0 sama dengan 22. Maka 2X sama dengan 22, X sama dengan 22 dibagi 2, 11. Maka titiknya 11,0. Kemudian dari persamaan yang kedua, 4X plus 3Y lebih besar sama dengan 24. Jika X sama dengan 0, maka Y substitusi ke dalam persamaan 4 kali 0 tambah 3Y sama dengan 24. 3Y sama dengan 24, maka Y sama dengan 24 dibagi 3, 8. Titik yang diperoleh 0,8. Jika Y sama dengan 0, substitusi juga ke dalam persamaan 4X tambah 0 sama dengan 24, maka 4X sama dengan 24 dan X sama dengan 6. Sehingga titiknya 6,0. Selanjutnya kita menentukan titik pojok penyelesaian optimasi. Dari persamaan 1, kita plot titik-titiknya ke dalam koordinat kartesius 0,5,5. Itu, kemudian 11,0 di sana, tarik garis, daerahnya 2X plus 4Y lebih besar sama dengan 22, berarti yang ini ya, itu daerahnya. Kemudian yang kedua, titiknya 0,8 dan 6,0, persamaan yang kedua, tarik garis lagi, daerah penyelesaiannya 4X plus 3Y lebih besar sama dengan, berarti ke arah sana, lebih besar sama dengan. Himpunan penyelesaian, daerah himpunan penyelesaian itu irisan kedua garis, maka kita punya daerah yang diarsir ini. Ini himpunan penyelesaian. Titik-titik pojok adalah titik yang membatasi himpunan penyelesaian. Salah satunya adalah titik potong kedua garis ya. Maka kita cari dulu titik potong kedua garis. Lalui substitusi dan eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dikali 2 yang persamaan 2 dikali 1, kemudian kita eliminasi, maka diperoleh 5Y sama dengan 20. Maka Y sama dengan 20 dibagi 5, 4. Selanjutnya disubstitusi ke dalam persamaan 1, sehingga kita punya X sama dengan 3. Titik potongnya berarti 3,4. Itu ya, titik potongnya. Maka titik pojoknya kita ada 3, 0,8, 3,4, dan 11,0. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah pupuk yang harus dibeli agar total harga pupuk mencapai minimum, kita substitusikan titik pojok ke fungsi objektifnya. Ada 3 kan ya? Ini masing-masing substitusi. 11,0 berarti 11 kali 30.000, 0 kali 50.000, hasilnya ini 330.000. 0,8 juga sama, 3,4 juga sama, substitusi ke dalam fungsi objektifnya. Dari ketiga ini yang paling minimum yang ini kan ya, 290.000. Maka jumlah pupuk yang harus dibeli itu lihatnya dari sini. Kita punya 3 sak pupuk standar, 4 sak pupuk super. Sekian dari Bunda di pertemuan daring kali ini. Terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.